Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggit Yunianto Hidayat, Sakifa Unsa Sania, Novita Syafianti, Alicia Feni Safatra, dan Anggi Prativi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Financial Accounting Standard Board atau FFASB. Namun, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi adalah Securities and Exchange Commission atau SEC. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sistem yang dianut oleh perusahaan di Amerika Serikat di bawah hukum negara, bukan hukum federal. SEC merupakan agensi regulator independen yang memiliki kewenangan diberikan melalui keputusan Release, Financial Reporting Release, dan Staff Accounting Bulletin. FSAB pada tahun 2006 mengeluarkan laporan standar akuntansi keuangan 158 atau 158 Statement of Financial Accounting Standards SFAS. Tujuan SFAS adalah menyediakan informasi yang berguna untuk para investor, kreditor, dan lainnya untuk memutuskan pengambilan kredit, investasi, dan lainnya. Laporan keuangan terdiri dari laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, data triwulan terpilih, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak paling kritis. Selanjutnya ada Meksiko. Secara umum, Meksiko memiliki perekonomian pasar bebas. Di antaranya, perusahaan dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah menguasai perminyakan dan sarana umum. Sedangkan perusahaan swasta mendominasi industri manufaktur, konstruksi, pertambangan, hiburan, dan jasa. Perjanjian yang paling penting untuk Meksiko adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, North American Free Trade Agreement, mengenai kerjasama yang lebih kuat antara organisasi akuntansi Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat pada tahun 1994. Sebagai salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau Badan Standar Akuntansi Internasional, Meksiko berkomitmen untuk bekerja sama dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Sekarang, Meksiko melihat pada IASB atau International Accounting Standard Board sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul, terutama dalam kasus di mana tidak tercantum dalam standarisasi Meksiko. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan. Pertama, ada neraca. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Keempat, laporan perubahan komposisi keuangan. Dan yang terakhir ada catatan. Selanjutnya yaitu ada Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agresi pemerintah yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Pada setengah awal abad ke-20, perkiraan akuntansi merupakan refleksi adanya pengaruh Jerman. Sisa abad selanjutnya adalah perkiraan IS, kini efek dari International Accounting Standard Board telah terasa, dan pada 2001 terjadi perubahan yang besar dengan adanya pembentukan organisasi pengaturan standarisasi akuntansi sektor swasta.
Akuntansi Big Bang mulai ditunjukkan di akhir 1990-an untuk menciptakan perekonomian Jepang yang sehat, sehingga perusahaan menjadi lebih transparan dan membawa Jepang ke arah standarisasi sosial, regulasi, dan pelaksanaan akuntansi. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi nasional berdasarkan pada 3 badan hukum, yaitu Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas, dan juga Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka Jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai sistem legal triangular. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Perusahaan yang bergabung di bawah Undang-Undang Perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yang isinya antara lain, yang pertama yaitu ada neraca, yang kedua yaitu ada laporan laba rugi, yang ketiga yaitu ada laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat yaitu ada laporan bisnis, dan yang terakhir yaitu ada jadwal terkait. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu negara Cina. Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai sejak pembentukan RRC pada tahun 1949. Cina menerapkan program ekonomi yang sangat terpusat, memperlihatkan prinsip dan pola Marxis meniru sistem kesatuan Soviet. Negara mengendalikan kepemilikan, hak guna, dan distribusi untuk semua sarana produksi dan memberlakukan pelaksanaan dan pengendalian ekonomi yang disiplin. Produksi menjadi prioritas utama perusahaan milik negara. Berdasarkan sistem tersebut, tujuan akuntansi adalah memenuhi kebutuhan negara untuk program dan pengendalian ekonomi. Sistem akuntansi yang seragam atau terpusat berisikan semua aturan akuntansi yang dimandatkan pada perusahaan milik negara ke seluruh negeri. Pelaporan keuangan terjadwal dan lengkap. Fitur utamanya adalah orientasi pengaturan dana, di mana dana berarti properti, barang, dan material yang digunakan dalam proses produksi. Akuntansi menekankan pada perhitungan kuantitas dan membandingkan biaya dan kuantitas. Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagai ekonomi hibrid, di mana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya seperti perdagangan dan sektor swasta ditumbuhkan dengan sistem yang berorientasi pada pasar. Peran pemerintah telah berubah dari pengaturan makro dan mikroekonomi menjadi satu pengaturan level makro saja. Undang-Undang Akuntansi terakhir diubah pada tahun 2000, mencakup semua perusahaan dan organisasi, termasuk yang tidak dimiliki atau diatur oleh negara. Hal ini menjelaskan prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peran pemerintah dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam prosedur akuntansi. The State Council atau Dewan Pemerintah, atau sebuah lembaga eksekutif yang berhubungan dengan kabinet, juga mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan atau Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise atau FARR. FARR ditetapkan bagi semua perusahaan besar daripada perusahaan kecil yang tidak mendapatkan dana dari pihak luar Departemen Keuangan. Diawasi oleh Dewan Pemerintah, merumuskan standar akuntansi dan proses audit. Lebih spesifiknya, tanggung jawab departemen, yaitu yang pertama merumuskan dan melaksanakan kegiatan ekonomi, perpajakan, dan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan ekonomi. Yang kedua, mempersiapkan anggaran belanja tahunan dan laporan fiskal. Yang ketiga, mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, serta yang keempat, yang terakhir, mengembangkan manajemen keuangan dan sistem pajak. Untuk masalah akuntansi dan proses audit menjadi kategori masalah terakhir. Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standard for Business Enterprises atau ASBE, sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang pada akhirnya menyeragamkan praktik domestik dan menyeragamkan praktik akuntansi Cina dengan praktik internasional. ASBE adalah peristiwa penting dalam pergerakan pasar ekonomi Cina. Accounting Standard for
Business Enterprises ASBE Cina atau standar dasar yang pertama berisi ketentuan umum, yaitu pemeliharaan pembuatan keputusan di bidang ekonomi, perusahaan menguntungkan, dan berbasis pencadangan atau akrual. Yang kedua, informasi persyaratan akuntansi kualitatif. Representasi terpercaya, relevansi, bisa dipahami, bisa dibandingkan, kemudian isi melebihi bentuk, kemudian penilaian. Yang ketiga, penjelasan tiap elemen. Penjelasan tentang aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, serta laba. Yang keempat, pengukuran akuntansi. Pada umumnya, biaya perolehan, jika elemen-elemen yang diukur pada biaya penggantian, nilai realisasi bersih, nilai sekarang atau harga pasar, perusahaan harus yakin bahwa jumlah tersebut ada dan bisa diukur. Yang terakhir yaitu laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan. Sampai tahun 1995, Cina memiliki dua organisasi akuntansi profesional. The Chinese Institute of Certified Public Accountants atau CICPA didirikan tahun 1988 di bawah yurisdiksi Departemen Keuangan, mengatur audit sektor perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian The Chinese Association of Certified Public Auditors atau CACPA bertanggung jawab atas audit perusahaan-perusahaan pemerintah dan di bawah otoritas agen yang terpisah. Badan Administrasi Audit Negara. Pada tahun 1995, CICPA dan CACPA bergabung dengan mengusung nama CICPA. CICPA mengatur persyaratan untuk menjadi CPA, memutuskan pengajuan CPA, mengembangkan standar pengauditan, dan bertanggung jawab atas kode etik profesional. Selanjutnya mengenai pelaporan keuangan. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Laporan keuangan terdiri atas yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan. Laporan tambahan dibutuhkan untuk pengungkapan penurunan nilai aset, perubahan pada struktur modal, apropriasi laba dan bisnis, dan segmen geografis. Catatan mencakup sebuah laporan kebijakan akuntansi. Di Cina, laporan keuangan harus digabungkan dan bersifat perbandingan dan diungkapkan dengan mata uang Cina atau renminbi. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh CPA Cina. Pembahasan yang terakhir yaitu patokan akuntansi. Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian. Goodwill adalah perbedaan antara biaya dan harga pasar aset dan kewajiban yang diakuisisi. Metode ekuitas digunakan bagi investasi dalam rekanan. Semua hal menyangkut dengan investe memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung usaha gabungan atau joint venture. Laporan keuangan untuk cabang perusahaan di luar negeri dialih bahasakan berdasarkan lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan ini beroperasi. Kemudian, harga perolehan adalah basis untuk penilaian aset berwujud. Revaluasi tidak diperbolehkan. Kemudian, FIFO dan rata-rata adalah metode pembiayaan yang bisa diterima dan persediaan ditulis dalam penurunan harga dan keusangan. Aset tidak berwujud yang dimiliki juga dicatat sebagai biaya. Oleh karena sebagian besar wilayah dan properti industrial Cina dimiliki oleh negara, perusahaan yang berhak untuk menggunakan area dan hak properti industri diperlihatkan sebagai aset tidak berwujud. Dan yang terakhir yaitu ada India. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi, Akta Perusahaan 1956 diatur dan diperbarui oleh agen pemerintah, Departemen Urusan Perusahaan. Akta tersebut menyediakan cara kerja yang luas yang disebut Kitab Akuntansi dan persyaratan untuk sebuah audit. Menurut Akta, Kitab Akuntansi harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan. Yang kedua, harus tetap pada basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda. Akta ini mewajibkan neraca yang telah diaudit dan akun laba rugi telah ditandatangani oleh jajaran direktur. Lalu, untuk pelaporan keuangannya sendiri terdiri atas neraca 2 tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan.
Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan intinya saja. Akan tetapi, bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti. Bukan laporan ekuitas pemegang saham maupun laporan laba menyeluruh yang diminta. Laporan keuangan harus menyajikan pandangan yang adil dan benar. Namun, tidak ada penolakan kebenaran dan keadilan selama mereka ada di kawasan Britania Raya. Lalu ada pengukuran akuntansi. Anak perusahaan digabungkan ketika induk perusahaan memiliki saham lebih dari setengah kemampuan voting atau mengontrol pengaturan komposisi dewan direktur. Anak perusahaan mungkin dikesampingkan dari penggabungan jika kendali hanya sementara atau jika pembatasan jangka panjang untuk kemampuan anak perusahaan dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan. Tidak ada standar pembukuan untuk penggabungan usaha, tetapi kebanyakan dari mereka dihitung sebagai pembelian. Akan tetapi, metode penyatuan bunga atau pooling digunakan bagi perusahaan atau merger. Goodwill berbeda di antara hitungan yang ada dan hasil jumlah aset dan utang yang diperoleh. Praktik yang beragam antara goodwill yang tidak diamortisasi dengan yang diamortisasi sudah langsung lebih dari 10 tahun. Goodwill juga dikaji ulang untuk penurunan nilainya. Penggabungan yang proporsional digunakan untuk kesatuan kendali gabungan atau usaha gabungan atau joint venture. Metode ekuitas digunakan pada akun afiliasi terhadap ekuitas yang memiliki pengaruh yang signifikan namun bukan kendali.